Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita lanjut materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang kewirausahaan dan startup. Sekarang kita lanjut ke materi metode pengembangan bisnis dan validasi bisnis. Nah, bagi yang belum tahu, kita bahas di sini apa sih pengembangan bisnis itu. Pengembangan bisnis merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memelihara, mengidentifikasi, serta daya upaya untuk memperoleh klien baru, serta meningkatkan peluang bisnis untuk mencapai probabilitas. Itu ya. Jadi digunakan untuk memelihara, mengidentifikasi, untuk mengupayakan, untuk memperoleh klien baru, dan untuk meningkatkan peluang bisnis untuk mencapai probabilitas. Ya, lingkup pengembangan bisnis ini juga terdiri dari satu perusahaan tertentu, berbeda tergantung dari model bisnis yang diterapkan. Nah, selain itu dalam penyusunan strategi juga tak bisa dilakukan satu departemen saja, jadi harus beberapa departemen dalam satu perusahaan itu saling bekerja sama, saling berkaitan ya, melainkan seluruh departemen dalam perusahaan. Oleh karena itu dalam pengembangan bisnis, kerjasama sangatlah dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan di dalam suatu perusahaan biasanya yang menjalankan satu bisnis itu setiap departemen kan saling berkaitan sesuai dengan kegiatan aktivitas di masing-masing departemen. Berarti secara data pun berkaitan. Jadi kalau misalnya nanti meeting di perusahaan ada perwakilan departemen-departemen yang akan sepakat dalam menunjang keputusan, mereka musyawarah. Ini kalau kita mau mengembangkan bisnis seperti ini nanti bagaimana ya? Nah, di setiap departemen itu biasanya punya ide atau gagasan sendiri. Makanya itu dalam mengembangkan bisnis tidak bisa di satu perusahaan itu di satu departemen, tapi saling berkaitan satu sama lain. Lanjut di metode pengembangan bisnis. Apa sih metode pengembangan bisnis itu? Nah, kalau tadi kan kita sudah membahas tentang pengembangan bisnis. Nah, sekarang metode-metodenya terdiri dari 5. Yang pertama, pertimbangan komoditi, ya. Yang kedua, infrastruktur pengembangan. Yang ketiga, perencanaan bisnis. Yang keempat, pengembangan bisnis, dan kelima terakhir, implementasi dan diseminasi. Hal yang perlu diterapkan dalam pengembangan bisnis apa saja? Nah, kurang lebih di sini ada 8 ya yang harus kita analisis, yang perlu kita pertimbangkan dalam kita menerapkan untuk pengembangan bisnis. Yang pertama, membangun merek. Yang kedua, menambah modal. Yang ketiga, menetapkan strategi penjualan yang tepat. Yang keempat, visible expert menggunakan content marketing. Yang kelima, optimal analyze SWOT, strength, weakness, opportunity, threat, itu singkatan dari SWOT ya. Dan analisa ini sering banget digunakan, tidak cuma dalam bisnis, tapi dalam hal-hal terkait yang memang membutuhkan analisis ini. Nah, yang keenam, bergabung dengan komunitas. Yang ketujuh, melakukan inovasi. Yang kedelapan, menambah ilmu dan pengetahuan seputar bisnis. Jadi, hal yang perlu diterapkan dalam pengembangan bisnis ada 8, antara lain ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang membangun merek. Membangun merek atau brand ya, yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk dengan satu produk lainnya ya. Jadi tidak ada brand yang sama, dan brand pun ada hakinya ya, hak kekayaan intelektual. Jadi memang tidak bisa kalian menggunakan satu brand, apalagi brand orang tuh kalian copy paste, kalian tiru dia untuk membangun bisnis kalian sendiri menggunakan brand yang sama, tuh tidak bisa ya. Itu nanti ada pelanggaran ya, ada hukum yang berlaku di sana. Merek juga digunakan sebagai media agar calon konsumen bisa lebih mudah mengenali produk yang dijual. Seperti misalnya kita ke Indomaret atau ke Alfamart, kita mau beli Aqua. Tanpa kita nanti mikir-mikir, kita sudah tahu oh Aqua gitu. Jadi di bawah alam sadar kita sudah tahu bentuk mereknya, mulai dari packaging, pewarnaan, dan lain-lain. Jadi udah menjadi ciri khas dari produk tersebut. Ya. Karena hal itulah penting meningkatkan brand awareness pada calon customer lewat berbagai media. Lanjut, kita yang kedua adalah menambah modal. Modal juga penting ya, untuk berkembangnya suatu bisnis itu butuh modal yang besar. Selain memang kita butuh SDM yang mumpuni, SDM yang memiliki kompetensi ya untuk mengembangkan bisnis tersebut. Namun juga harus ditunjang dengan modal yang kuat. Pengembangan bisnis tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit ya, tergantung bisnisnya, tergantung skalanya lagi. Untuk itu dibutuhkan suntikan modal untuk menambah kapasitas produksi dan memaksimalkan promosi. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan penjualan. Jadi semakin banyak permintaan, kita harus menyediakan
makin banyak produk. Untuk bisa menghasilkan produk membutuhkan modal. Itu ya. Jadi ada beberapa cara nih untuk menambah modal, antara lain menggunakan tabungan sendiri. Tabungan yang memang tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Catat ya. Yang kedua, kita bisa menjual aset-aset yang lagi-lagi tidak menjadi bahan pokok. Seperti yang kita tinggali, misalnya rumah inti tidak mungkin lah dijual. Kita mau tinggal di mana nanti ya. Gitu. Jadi aset-aset yang memang sifatnya memang tidak terpakai dan mau dikembangkan lagi menjadi sebuah bisnis, gitu ya. Mengajukan kredit ke pihak ketiga, ini tidak dianjurkan, tapi bisa menjadi solusi untuk menambah modal. Kalau bisa jangan kredit dulu, apalagi kalian baru mengembangkan bisnis, skalanya masih kecil, masih merintis. Tapi tergantung lagi, dan tergantung dengan kondisi dan situasi kalian nanti. Atau meminta dukungan dari investor, nah ini bisa. Jadi kalian tinggal bikin proposal, nanti kalian coba tawarkan proposal kalian, bisnis kalian, kasih tahu dengan detail bagaimana nanti grow up-nya bisnis kalian 5-sampai tahun ke depan, terus bagaimana nanti kalian akan bersaing di nasional dan internasional, bersaing dengan kompetitor, apa nanti tips and trick yang akan menjadikan bisnis kalian itu lebih grow up sehingga investor yakin untuk menanamkan modalnya di bisnis kalian, gitu ya. Nah, tiap pilihan tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pastikan memilih yang paling kecil resikonya menurut Anda. Oke, lanjut. Di menetapkan strategi penjualan. Nah, kalau untuk kita bicara strategi penjualan, ada beberapa nih strategi penjualan yang bisa kalian gunakan, ya. Ada buy market share, hunt and farm. Apa sih itu? Bingung. Ayo kita mulai dari buy market share. Artinya menjual produk pada orang dan produk yang sama, ya, menjual produk pada orang dan produk yang sama. Nah, dalam strategi ini nantinya juga akan muncul 3 perbandingan, yakni layanan, kualitas serta harga. Layanan yang baik, kualitas yang tetap dijaga, serta harga yang kompetitif, ya. Jadi orang akan ini artinya orang akan membeli produk yang sama karena dia sudah percaya sama kualitasnya, nyaman sama servis yang kalian berikan, tentu harganya juga mereka memang sesuai dengan kantong mereka masing-masing, gitu ya. Ini ada hunt atau berburu konsumen baru. Nah, ini kita untuk mengembangkan bisnis itu kita butuh customer yang tidak sama. Jadi pemasukan kalian meningkat karena banyaknya konsumen baru itu akan meningkatkan income-nya kalian sendiri, ya. Hal ini lumayan cukup sulit, memang ada kelebihan dan kekurangan dan ada tantangannya sendiri, karena untuk kita bisa menarik konsumen baru kita harus meyakinkan mereka untuk bisa beli produknya kita, ya. Dan itu aduh sorry, saya lagi batuk. Karena Anda harus mulai mengenalkan produk dari awal sehingga butuh usaha yang besar. Jadi kalian harus menjelaskan lagi dari awal, karena seperti customer kalian yang lama itu tantangannya, dan harus meyakinkan mereka untuk minat di kalian. Pas sudah minat, berikan mereka layanan terbaik sehingga mereka tetap langganan sama kalian, gitu ya. Dan itu farm atau mengelola pelanggan. Nah, apa sih itu? Strategi penjualan yang paling mudah dilakukan karena hanya memerlukan mengelola pelanggan yang lama. Jadi ya tadi yang seperti saya bilang, ya, kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga layanan servis. Bisa ini saya kasih tips and trick, misalnya kalian kasih diskon-diskon khusus, penawaran khusus, atau pas ada produk baru, barang baru, klien lama kalian menjadi prioritas yang pertama untuk kalian sounding. Kalian kasih tahu nih ada datang barang baru Kak, jadi mereka ngerasa terspesial kan, gitu ya. Tetap kualitas harus dijaga, harga juga harus dijaga. Karena orang mau tetap ada stay bersama kalian di produk kalian karena kenyamanan layanan dari kalian, kualitas yang memang mereka sudah suka, dan harganya memang mereka terjangkau, gitu ya. Nah, pelanggan lama ini tentu sudah kenal dengan merek Anda sehingga tidak perlu usaha besar untuk mengenalkannya, gitu ya. Tapi juga dalam pengembangan bisnis kalian butuh inovasi dan ide-ide lain yang lebih kreatif. Karena apa? Bisnis akan berkembang jika kalian punya produk baru. Produk baru dalam kata lain varian dari produk lama kalian, atau produk lama kalian dikembangkan, misalnya kalau makanan ada toppingnya beda, gitu ya. Jadi tidak monoton biar orang tidak bosen. Pelanggan lama pun kalau udah bertahun-tahun nanti takutnya bosen, gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar cari peluang. Terus visible expert. Nah, strategi ini bertujuan untuk membangun customer, mengetahui jika seluruh atau salah satu dari tim Anda nampak ahli dalam bidangnya. Jadi strategi ini bertujuan untuk membuat calon konsumen mengetahui jika seluruh atau salah satu aja nih dari tim Anda itu ahli di bidangnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian buka startup, kalian harus sounding nih
pekerja-pekerja kalian tuh memang lulusan luar negeri, dari lulusan ternama dengan IPK cum laude, memiliki sertifikat nasional internasional, memiliki pengalaman kerja yang luar biasa, sehingga orang juga tidak sungkan-sungkan untuk datang dan order kembali di perusahaan yang sedang Anda pimpin, di bisnis yang sedang dijalankan. Kalau startup seperti itu, apalagi di bisnis teknologi, orang akan lebih nyaman, lebih percaya dibuat sama orang yang ahli gitu ya. Harga mahal-mahal dikit nggak masalah, kadang orang lebih mengutamakan kepuasan ya. Jadi dengan cara kita ngasih tahu bahwa salah satu tim kita itu ada lulusan A, B, C, D, memiliki keahlian sertifikat yang langka dan punya pengalaman kerja yang sangat luar biasa, itu biasanya menjadi nilai plus untuk mengembangkan bisnis Anda ya. Ada banyak cara menerapkan strategi ini, bisa mengunggah konten yang berisikan Anda tengah berjalan, menulis atau berbicara seputar konten yang membahas terkait pemecahan masalah klien atau seputar bisnis yang Anda geluti. Nah, ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, banyak banget nih video behind the skin, dan ini juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap konsumen. Misalnya jualan kue ya, ini contoh saja, kue. Jadi dikasih lihat nih proses pembuatan kue, kalau bisa dari pemilihan bahan baku, apalagi dilakukan oleh chef bintang 5 misalnya, itu kan dia lebih terpercaya, dan mereka juga bisa melihat nih bahan-bahan yang digunakan tidak aneh-aneh, terus ternyata proses pembuatan higienis, ternyata juga canggih dan lain-lain sebagainya, yang akan menambah nilai kepercayaan, dan mereka percaya nih masalah mereka tuh terselesaikan kalau mereka beli di kalian kuenya. Misalnya mereka request nih pengen bentuk ABCD yang memang mungkin sulit didapat di toko lain, tapi di kalian bisa, karena orang profesional dan bahan profesional dengan alat yang sangat profesional pula ya, sehingga terwujudlah impian kue yang Anda mau. Itu contoh saja ya. Jadi biasanya banyak konten-konten kreator di sosial media sudah up seperti itu di behind the skin-nya. Jadi orang lebih percaya nih, apalagi nanti mereka bikin topping-topping dengan bentuk kartun, kan suka tuh kue-kue ulang tahunnya bentuknya kartun, mulai dari pembuatan kepala, baju yang kita ngeliat nih kayaknya langsung jadi nih, enggak mainan kayaknya langsung tempel, ternyata enggak. Ternyata itu bahkan dia buat sendiri, perintilan-perintilannya sedetail itu. Itu biasanya lebih membangun nilai kepercayaan dan ingin orang langsung coba gitu. Seperti itu ya. Biasanya strategi seperti ini cukup cocok diterapkan pada bidang jasa seperti jasa agensi. Nah, bisa juga di industri makanan dan lain-lain, karena saya banyak banget melihat video-video seperti ini di sosial media sekarang sudah biasa ya gitu, dilakukan. Lanjut, dioptimalkan analisis SWOT. Nah, kita harus juga menganalisa nih pengembangan bisnis kita, bisa melalui metode analisis SWOT ya. Apa sih SWOT itu? Strength, weakness, opportunity, dan threat ya. Ada kelebihan, kekuatan, ada peluang dan ancaman ya. Dan ini juga sangat relevan diterapkan di era digital seperti sekarang. Jadi pastikan untuk tidak meninggalkannya. SWOT sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di dalam perusahaan Anda. Ya, analisis ini nantinya akan bermanfaat dalam menentukan keputusan seperti apa sih nantinya bisa menghasilkan keuntungan. Karena dari ini tuh kita jelas tahu nih, oh produk saya itu memiliki kekuatannya ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu ya. Terus peluang nanti yang akan saya kembangkan, kan pasti ada kesempatan tuh. Terus ancamannya apa dulu nih, kalian harus tahu kompetitor kalian tuh lagi ngapain, lagi di mana. Terus terobosan apa nih ke depannya akan dia lakukan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan di bisnisnya. Dan itu juga menjadi salah satu data untuk kalian untuk penunjang keputusan kalian juga mau ngapain nih di 5 sampai 10 tahun ke depan supaya bisnis kalian itu berkembang gitu ya. Terus bergabung dengan komunitas, ini juga penting. Jadi jangan kalian berpikir kalau bergabung komunitas takutnya rahasia kalian nanti terbongkar. Enggak, justru kita menambah relasi dan kita bisa belajar dari pengalaman orang lain yang mana jangan sampai kalian yang melakukan atau enggak tahu-taunya kalian mau melakukan ternyata ini sudah dilakukan oleh kok teman kalian di komunitas itu. Jadi kamu bisa belajar gitu, kebetulan industrinya sama, produknya mirip, jadi kalian bisa belajar, oh ini ternyata tidak bisa diterapkan nih si A ini metodenya karena si itu sudah melakukan dengan cara seperti ini gagal atau kurang efektif. Nah itu juga
bisa kita dapat dengan cara kita bergabung di sebuah komunitas. Selain nambah relasi, nambah ide, terus update tentang perkembangan zaman. Kan kadang kita juga ada yang kurang update, mungkin miss, terlewatkan, tapi teman kita di komunitas itu terlalu update, jadi kita juga keikutan gitu ya. Wawasannya nambah, mungkin bisa menambah relasi kalian lebih luas lagi. Jadi kalau kalian butuh ekspedisi dan lain-lain, biasanya di komunitas itu mereka sudah punya pengalaman di bidang bisnis tuh, teman-teman biasanya bisa sharing gitu kan. Jadi siapa tahu bisa terbantu. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan malu, jangan bimbang ya, jangan kalian ngerasa nanti kalian ngerasa terbongkar lah bisnisnya bla bla bla. Tidak seperti itu. Saya jarang menemukan yang seperti itu ya. Jadi kita selalu positive thinking, terus kembangkan bisnis kalian dengan berbagai cara, salah satunya komunitas. Itu ya. Forum-forum ini penting nih, selain menambah ilmu dan wawasan. Oke, kita lanjut di melakukan inovasi. Melakukan inovasi itu sangat penting ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi pengembangan bisnis itu bisa dilakukan dengan melakukan inovasi pada produk tersebut. Itu baik dari bentuknya, baik itu dari varian rasanya tuh, kalau kue ditambah toppingnya dan lain-lain. Jadi supaya tidak bosan dan menarik minat-minat customer yang lama untuk terus tetap stay, dan juga bisa menarik untuk customer yang baru gitu. Dan juga itu juga menjadi daya saing kalian dengan kompetitor kalian, bahwa kalian punya keunikan dan khasnya sendiri. Makanya terus ciptakan ide-ide kreatif untuk bisnis kalian ya. Yang selanjutnya, menambah ilmu dan pengetahuan seputar bisnis. Nah, ini juga salah satu strategi nih pengembangan bisnis yang sangat penting ya, dengan menambah ilmu. Caranya bisa dengan masuk dalam komunitas seperti yang tadi saya bilang, banyak wawasan ilmu dan relasi di sana, atau bisa juga mengikuti perkuliahan atau kursus atau workshop, seminar online juga udah banyak sekarang ya. Selain dari kalian membaca buku gitu ya. Dan kalau di komunitas kalian bisa bertanya dengan orang-orang yang memiliki bisnis yang mirip dengan kalian, jadi mereka bisa sharing-sharing ilmu gitu ya. Selain mendapatkan ilmu, dengan mengikuti perkuliahan Anda juga bisa memperluas koneksi. Oke. Lanjut di validasi bisnis. Validasi bisnis itu menjadi hal yang sangat vital ya, dan seringkali fatal bagi para wira swasta. Banyak wirausahawan menganggap idenya akan berhasil, padahal itu hanya asumsi yang tidak tervalidasi. Jadi kalian juga harus yakin, jangan cuma kalian ngelihat oh ini ide belum ada nih, tapi kalian juga harus cek bahwa ide kalian tuh bisa diimplementasikan dengan baik enggak, bahwa ide kalian tuh kalau dijalankan bisa sesuai dengan harapan kalian enggak gitu ya. Metode untuk validasi bisnis harus dilakukan untuk menentukan apakah ide bisnis layak untuk diimplementasikan atau tidak ya. Hal ini dilakukan berdasarkan data pasar, pesaing, sumber daya, teknologi, finansial, dan lain-lain. Nah, dalam memvalidasi bisnis juga kita harus mampu menjawab pertanyaan. Ini ada contoh beberapa pertanyaan saja. Yang pertama, apakah akar masalah yang dihadapi pelanggan? Apakah bisnisnya menjadi solusi dari masalah pelanggan tersebut? Siapa yang mau dan mampu membeli barang Anda? Kenapa sekarang harus beli? Kenapa tidak besok-besok? Ya, dan kenapa harus dia yang menjalankan bisnis tersebut? Gitu. Nah, ini juga ada kutipan dari Dr. Rajeev Roy. Beliau mengatakan bahwa tidak hanya ide bisnis itu tervalidasi bagus atau tidak, tapi juga apakah eksekutornya sesuai fashion dan mampu menjalankan ide bisnis tersebut. Sebagus apapun idenya, jika tidak ada nilainya jika dieksekusi oleh wirausahaan itu ya salah gitu ya. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang, harus dipikirkan baik-baik apakah sesuai dengan target dan capaian yang kalian mau gitu ya. Cara memvalidasi pun sebelum memulai bisnis ada beberapa cara ya. Nah, ini ada 4 step yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat sebuah grup feedback. Yang kedua, lakukan percakapan one on one dengan target konsumen Anda. Yang ketiga, kembangkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, menciptakan minimum viable product atau MVP. Terus membuat sebuah grup feedback itu juga Anda harus mengetahui nih masalah atau tantangan apa yang Anda highlight, yang Anda ini ya tekankan dan jelaskan kepada grup Anda.
Nah, jika sudah siap, barulah Anda bisa memulai menghubungi orang-orang yang sekiranya juga cocok menjadi calon konsumen Anda. Jadi, harus mengetahui dulu nih masalahnya apa. Nah, sebagai langkah awal, Anda juga bisa menghubungi teman, keluarga, orang-orang terdekat ya. Nah, kumpulkan mereka lalu minta feedback atas ide bisnis Anda, atau juga Anda bisa angket, atau enggak kalau makanan Anda bisa minta tester tersebar secara luas gitu ya. Apakah orang tertarik dan suka dengan produk yang Anda akan jual. Lanjut di percakapan one on one. Nah, jadi Anda sharing nih dengan calon customer. Sebenarnya kalau Anda mau beli bisnis saya, beli bisnis yang saya sedang kembangkan ini, produk saya ini, karena apa nih? Coba dicicipi kelebihan dan kekurangannya apa nih. Terus kalau tanya juga secara umum, kalau Anda mau membeli sebuah roti yang seperti apa yang Anda inginkan. Jadi kita tuh tahu nih yang dimau customer itu apa. Jadi kalian harus menyiapkan produk yang dimau itu. Carilah konsumen itu lebih dari 30 atau lebih dari 50. Jadi biar benar-benar tidak kerja dua kali. Produk Anda benar-benar produk yang dimau oleh konsumen waktu Anda jual nanti gitu ya. Terus kembangkan keunggulan kompetitif. Nah, secara mendasar keunggulan kompetitif atau competitive advantage itu dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengungguli para kompetitornya. Nah, Anda juga bisa menentukan competitive advantage atau keunikan ide bisnis Anda yang sekiranya nanti dapat mengungguli kompetitor. Harus punya khas dan keunikan sendiri pembeda dari bisnis yang sudah ada, yang sudah beredar, produk-produk yang sudah ada, yang sudah duluan dibeli sama orang. Kalian harus bisa bersaing, memiliki keunikan sendiri. Bentuk dari competitive event ini bisa bermacam-macam ya, mulai dari customer support, layanan, harga, brand, komunitas, review-review yang bagus gitu ya, atau mungkin skill personal Anda sendiri yang membangun ide bisnis tersebut. Menciptakan minimum viable product atau MVP, biasanya orang khas yang biasa didengar ya, yang familiar. Itu apa sih? Adalah produk yang dilengkapi beberapa fitur utama untuk diberikan kepada konsumen awal sehingga mereka dapat memberikan feedback. Nah, dengan begini Anda dan target konsumen bisa benar-benar menggunakan sebuah produk nyata dan memberikan penilaian yang akurat. Gitu ya. Apakah Anda memiliki device teknologi? Misalnya seperti aplikasi smartphone, Anda bisa menggunakan layanan crowdsourcing untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Setelah MVP berhasil dibuat, Anda dan target konsumen awal bisa mengetes penggunaannya. Jika ternyata produk tersebut tidak menyediakan solusi seperti yang diinginkan, Anda bisa mengubah atau menyempurnakan ide bisnis Anda. Di trial dulu nih sama konsumennya gitu ya. Jadi kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perbaiki dulu. Gitu ya. Nah, ini ada contoh nih, mulai dari sepeda, skuter, sepeda, motor besar sampai mobil. Awal-awal orang-orang tuh butuhnya itu supaya tidak jalan kaki, supaya dia tidak capek, supaya bisa bergerak lebih cepat, supaya juga lebih efektif, efisiensi waktu. Awalnya skuter, masih kurang, naik ke sepeda, masih kurang juga, naik ke motor besar, lama-lama baru ke mobil gitu ya. Nah, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya. Ini materi sebenarnya masih bisa kita bahas lebih lanjut, tapi karena terbatasnya waktu, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan lainnya silakan dihubungi ya. Belajar juga dari media-media lain, belajar otodidak di rumah, cari di Google, terus implementasikan teori-teori yang sudah ada supaya bisnis kalian terus bisa berkembang, kalau bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.